Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Dumateng para bapak, para ibu, para saudara jamaah mushola Al-Fat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita semua masih diberikan nikmat karunia serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin malam Ahad ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kala berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang terus berusaha istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Asrun Mujibatun lin Najah, 10 kunci keselamatan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Dan kita masih berada di kunci yang ke-8. Insyaallah malam hari ini kita selesaikan kunci yang ke-8 ini. Kunci yang ke-8 itu apa, Pak? Al-hadru minal ujubi wal iftirar, yaitu waspada, berhati-hati dari yang namanya ujub dan iftirar. Ujub niku napa? Ujub adalah an-nadhuru ila nafsi bi ainil ijlali wa ta'zimi. Ujub itu seseorang melihat kepada dirinya sendiri dengan kacamata kekaguman, dengan kacamata pengagungan dan kemuliaan. Itu ujub yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ya, hafizahullahu taala. Ujub itu seseorang melihat kepada dirinya dengan kacamata kekaguman dan pengagungan. Ikhtirar itu merasa sudah banyak beramal ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini di mana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala berkata di sini, wa idza kana Abu Bakrin, kalaulah Abu Bakar saja ya, siddiqun hadhil ummah, Abu Bakar itu orang yang paling jujur di umat ini ya. Wa khairun nasi ba'dal anbiya, dan Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi ya. Abu Bakar adalah apa? Orang yang paling jujur di umat ini, dan dia manusia yang terbaik setelah para nabi, dan dia juga termasuk mertuanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau juga yang menemani hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin ya. Lamma sa'ala nabiyya, suatu hari Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yu'allimahu du'aan yad'ullaha bihi fi salatih. Bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta diajari ya. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia diajari sebuah doa yang dengan doa itu dia panjatkan kepada Allah ketika sholat, mungkin ketika saat sujud ya,
atau ketika sebelum salam di tahiyat akhir. Minta diajari doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa 'allamahu Shallallahu Alaihi Wasallam an yaqul. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada Abu Bakar, bacalah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa apa? Luar biasa Pak. Ini dibaca, diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar Pak. Yang tadi kita sebutkan, Abu Bakar itu tadi apa? Orang yang paling jujur di umat ini. Beliau juga manusia terbaik setelah para nabi. Beliau juga mertua Rasulullah SAW. Beliau pula pernah menyedekahkan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Minta diajari doa, dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsir. Ya Allah, aku ini telah melakukan kezoliman terhadap diriku dengan kezoliman yang banyak. Coba Pak, orang mulia ya. Tadi sudah kita sebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Minta diajari doa oleh Nabi, disuruh baca doanya seperti ini Pak. Allahumma inni dzalamtu dzulman katsiran. Ya Allah, aku, katakanlah wahai Abu Bakar, aku ya Allah adalah orang yang zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Zalim niku kan wonten 3 Pak. Zalim kepada Allah niku napa? Syirik. Zalim kepada manusia atau orang lain berarti dia menyakitinya, merampas haknya. Zalim kepada dirinya sendiri berarti dia melanggar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah ya. Sehingga ketika orang itu melanggar perintah Allah, pada hakikatnya dia itu sedang merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Bakar yang mulia minta diajari Nabi sebuah doa. Lalu kemudian Nabi mengajarkan doanya seperti ini. Allahumma inni dzalamtu dzulman katsiran. Padahal Abu Bakar ini orang yang sudah dijamin apa? Masuk surga. Katakanlah wahai Abu Bakar, panjatkanlah doa di dalam sholatmu atau di luar sholatmu dengan doa seperti ini. Aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau wahai Allah. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Maghfiratan min indik, dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau wahai Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba Pak Abu Bakar, kalau doa ini diajarkan untuk orang yang ahli maksiat mungkin ada pas ya. Wong tukang minum misalkan, tukang apa? Dolanan apa namanya kan? Pasang nomor misalkan. Terus jaluk diajari doa nih Ustaz. Ustaz jaluk dongane kita dong apa wacak dia. Aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Nah, dia rada pas. Karena apa? Karena orangnya ahli maksiat. Lah ini Abu Bakar, orang yang sudah dijamin masuk surga. Dia manusia terbaik setelah para nabi. Mertua Nabi SAW pernah juga menyediakan seluruh hartanya. Diajari doa oleh Nabi, doanya seperti ini. Ya Allah, aku ini telah melakukan kezoliman terhadap diriku dengan kezoliman yang banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang ada di sisimu. Dan rahmati aku, sayangi aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, fakaifa sya'nu biman huwa dunahu. Kalau Abu Bakar saja diajari doa seperti ini, bagaimana dengan kondisi orang-orang yang levelnya jauh di bawah Abu Bakar? Sinten nepululan panjenengan ya. Abu Bakar bae donga seperti ini, Pak. Maka ini buat kami pribadi
harus dihafal Pak, ya, dibaca baik di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, akhrajahul Bukhari fi sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar tidak ujub dengan apa? Amal yang telah dilakukan. Walaupun amalnya sehebat Abu Bakar, itu saja tidak boleh apa? Tidak boleh ujub. Apa amalnya pripun? Dibawa jauh, ya. Cuma begitulah kemarin kita sampaikan, anehnya begitu. Orang-orang di zaman dahulu amalnya kuat-kuat, kenceng-kenceng, tapi khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah zaman saya ini amalannya kendo-kendo, ya. Perengasan itu banyak beramal maning, ujub maning. Ya. Ini zaman yang berbeda, Pak. Zaman terbaik, orang-orangnya amal solehnya kenceng-kenceng, namun mereka khawatir, takut amalnya nggak diterima. Sementara zaman kita, ya zaman yang amalannya manusianya apa? Kurang semangat, tapi banyak yang merasa sudah banyak beramal. Ya. Maka kemudian di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan atau mencantumkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Falaisa li ahadin an yadunna istighna'ah anit taubat ilallah wal istighfar minadz-dzunub." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, maka tidak boleh seseorang itu menyangka, mengira bahwasanya dia itu sudah cukup dengan amalnya sehingga dia tidak butuh kepada taubat dan tidak butuh kepada istighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya. Bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman. Bahkan setiap orang itu butuh kepada taubat dan istighfar setiap waktu, terus-menerus. Ini di sini kita diingatkan, Pak, bahwasanya sifat ujub itu dan sifat ikhtiror itu, ya, kagum dengan amalannya dan merasa banyak sudah beramal, ini sesuatu yang sangat berbahaya, Pak. Lebih berbahayanya lagi, ujub dan ikhtiror ini menjangkiti biasanya orang-orang, justru orang-orang yang berbuat amal solih, sing rajin sholat, sing rajin sodako, sing rajin umroh, sing rajin baca Quran. Tidak atau sangat jarang menjangkiti orang-orang yang pelaku maksiat. Kenapa? Karena umumnya orang ketika melakukan maksiat itu pengennya diketahui atau nggak diketahui. Orang yang melakukan maksiat umumnya pengennya diketahui atau nggak diketahui, nggak diketahui. Ya. Sehingga mereka nggak akan bangga dengan maksiatnya, malah pengennya apa? Disembunyikan, kok malah bangga dengan maksiat. Kecuali orang yang nggak umum, ya. Umumnya orang berbuat maksiat ya apa? Pengennya nggak diketahui, pengennya disembunyikan. Tetapi orang-orang yang berbuat amal soleh, pengennya biasanya nopo? Dikatakan, nah, ya. Makanya penyakit ujub ini seringkali menjangkiti apa? Justru kepada orang-orang yang banyak beramal soleh. Orang-orang yang bermaksiat itu jarang terjangkiti penyakit apa? Ujub. Maka ini mawas diri, Pak, terutama kepada pulau pribadi dan panjenengan yang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beramal soleh. Kita terus mengawasi hati kita, karena setan itu banyak sekali trik dan caranya, Pak. Ketika orang itu mau beramal soleh, setan berusaha apa? Menggagalkannya supaya nggak jadi apa? Beramal soleh. Pansodako digagalnya aja lah. Kasih apa kebutuhan misalkan. Durung anak bayar SPP, durung dia. Akhirnya apa? Orang sudah sedekah. Ketika wani ngelawan itu, ya, akhirnya sudah sedekah. Kemudian disusupi apa? Rasa ria. Sedekah pengen atau lolos dari ria. Ketika beramal sudah selesai amalannya, muncul sifat apa? Ujub, cerita-cerita. Bang, kayaknya aku paling dermawan yang RT kan, ya, misalkan seperti itu. Maka kita perlu waspada dengan yang satu ini. Makanya Rasulullah SAW ini, Pak, mewanti-wanti, ya, dalam hadisnya,
Riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudnibun." Jikalau kalian tidak berbuat dosa, artinya jikalau kalian sudah bisa mampu meninggalkan apa? Dosa. Wis ora minum khamr, wis ora napa? Salate wis katakanlah 5 waktu, ya, kemudian wis ora dolanan nomor misalkan. Sudah tidak berzina, menghindari zina. Seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, sudah bisa menghindari dosa-dosa itu, khosyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika, maka aku takut kalian akan ditimpa dengan perkara dosa yang lebih berat dari itu, yang lebih besar dari itu. Lalu Rasulullah mengatakan al-ujba, ujub, ujub, 2 kali Rasulullah SAW mengatakan. Ya, kenapa Rasulullah SAW lebih mengkhawatirkan umatnya tertimpa ujub? Ya, kata para ulama diantaranya Al-Munawi rahimahullah ta'ala, karena ujub itu dosa besar yang tidak disadari oleh pelakunya. Ya. Kalau orang tadi berzina, minum khamr, kira-kira biasanya pelakunya sadar napa mboten dia telah berbuat dosa, Pak? Sadar. Ya. Iya ki aku salah ki. Nginung bae misalnya. Maksudnya nginung kae ya kudu nginung banyu putih, ya. Ya. Aku sadar ki berzina ki apa haram. Ya. Tapi karena hawa nafsunya terlalu kuat, ya, nggak bisa menahan, dia melakukan itu. Sadar. Dan ketika orang sadar dia telah berbuat dosa, ada potensi untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujub yang Rasulullah SAW khawatirkan, orang berbuat ujub itu dosa besar yang tidak disadari oleh pelakunya, sehingga pelakunya sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar, lebih bahaya. Dan tadi ini menjangkiti orang-orang yang justru apa? Sudah beramal soleh. Ya. Maka perlu kita sekali lagi mawas diri, Pak. Ya. Ujub ini lebih dikhawatirkan Rasulullah SAW karena dosanya atau pelaku dosa ujub ini tidak menyadari bahwa yang dia lakukan adalah dosa besar, namun dia tidak sadar melakukannya. Beda dengan dosa-dosa tadi, ya, seperti minum khamr, seperti apa tadi, mencuri misalkan. Dia sadar kalau dirinya berbuat dosa. Ya. Kemudian mengapa Nabi Muhammad SAW sampai mengulang penyebutan ujub ini 2 kali? Karena tadi bertobat dari ujub itu apa? Susah. Dan telah kita ketahui bahwa orang yang ujub itu tidak sadar kalau dirinya apa? Telah berbuat dosa. Oleh orang tidak sadar berbuat dosa, bagaimana mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti. Kemudian ujub ini juga, racun ujub ini juga akan menjalar dan mengantarkan kepada penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Jadi penyakit niku mung orang mung napa? Koreng tok, Pak. Ya. Orang mung koreng, panu, kurap, ya. Ujub juga napa, Pak? Termasuk napa? Penyakit. Ya. Dan penyakit ujub ini atau racun ujub ini itu bisa menjalar mengantarkan kepada penyakit-penyakit kronis yang lain. Di antaranya yang pertama adalah orang yang ujub, racun ujub ini akan menularkan, menjalarkan penyakit kufur nikmat. Ya, kufur apa? Nikmat. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ujub, ya, naudzubillah, ya, akan sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kelebihan kepadanya. Karena dia merasa seakan-akan prestasinya itu, pencapaiannya itu, kelebihannya itu, kehebatannya itu murni dari dirinya sendiri, ya. Bukan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 53, Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, apapun nikmat yang kalian dapatkan, entah itu kenikmatan dunia atau kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faminallah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
maka orang-orang yang ujub ini akan menyeret kepada perilaku kufur nikmat. Karena dia menyandarkan nikmat itu, kelebihannya itu, prestasinya itu, dia dapat jabatan ini, dia dapat jabatan itu, dia bisa sholat berjamaah, dia bisa bersedekah, dia bisa beragama, itu karena ketekunan diri, karena kehebatan diri. Padahal semua nikmat itu faminallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun nikmat yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, berupa kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir As-Sadi dikatakan tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang memiliki andil atau menyertai Allah di dalam pemberian nikmat tersebut. Ya kemarin kita sampaikan, iya kita berupaya, berusaha. Misalkan orang yang usahanya lancar, jadi kaya, punya strategi, punya ide, punya pemasaran. Pertanyaannya siapa yang memberikan ide seperti itu? Siapa yang kemudian mengatur kalian nanti bertemu si ini, bertemu ini sehingga apa? Jadi saudagar yang kaya. Siapa yang menggerakkan hati manusia untuk membeli dagangan kalian? Siapa yang juragan tanah menggerakkan hatinya apa? Orang untuk membeli kapling-kapling ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatannya kita rasakan, kesuksesan baik dunia maupun akhirat, itu semuanya apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ujub akan menyeret, atau racun ujub tadi akan mengantarkan, menjalarkan ke penyakit kronis lainnya, di antara tadi kufur. Yang kedua, ujub itu akan hilang atau menghilangkan darinya sifat tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang ujub akan merasa dirinya hebat sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah ceritakan hal tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 25 ketika Allah menceritakan tentang kejadian perang Hunain. Perang apa? Perang Hunain. Ya, perang Hunain ini terjadi setelah Fathul Mekkah. Ya, terjadi setelah Fathul Mekkah tahun 8 Hijriah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin yauma Hunain. Sungguh Allah telah memenangkan untuk kalian di banyak peperangan, termasuk perang Hunain. Perang Hunain memang menang, tapi awalnya kalah. Ya, perang Hunain walaupun akhirnya menang kaum muslimin, namun diawali dengan kekalahan. Apa awalnya? Id ajabatkum kasratukum. Ketika jumlahmu yang besar itu, ya, membanggakan dirimu, membanggakan diri kalian. Falam tuhni ankum syai'an, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kalian. Jadi perang Hunain itu Rasulullah SAW membawa 12.000 pasukan. Kata nih Pak. Dan ini jumlah terbanyak selama peperangan-peperangan sebelumnya. Di perang Badar paling cuma 315. Di perang Khandaq paling cuma 2.000 pasukan. Itu saja menang. Ya. Yang 315 lawan 1.000 menang, ya, di perang Badar. Di perang Khandaq 2.000 pasukan pun menang. Loh ini 12.000 lo kan kalah. Ibaratnya seperti itu, Pak. Ya. Timbul apa? Rasa kagum, rasa ujub. Wong sing 315 dia menang lawan 1.000. Masa rolas 1.000 kalah. Dan sementara musuhnya itu di bawahnya, Pak. Musuhnya itu jumlah pasukannya di bawahnya. Ada yang mengatakan jumlah pasukan kaum muslimin itu 3 kali lipat daripada jumlah musuh. Biasanya kan kaum muslimin selalu apa? Di bawah pasukan dan selalu menang. Ya. Ini sekarang kebalikannya. Kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat dari musuh. Orang kan berpikir, Pak, ya, wong sing sacuwil bisa apa? Menang lawan sing akeh, pemain iki akeh lawan sacuwil pasti menang lah. Ya, ibaratnya seperti itu, ya. Makanya di salah seorang sahabat itu mengatakan lan nughlabal yauma min qillatin. Kita tidak akan kalah dengan melawan jumlah pasukan yang sedikit. Ya. Jadi bersandarnya, bertawakalnya kepada apa? Kepada jumlah pasukan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memenangkan peperangan-peperangan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlah pasukan. Makanya Allah mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah ya 249,
Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah pasukan yang sedikit mengalahkan jumlah pasukan yang besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Apa akhirnya? Akhirnya di perang Hunain itu diawali dengan apa? Kekalahan. Karena apa? Karena di antara 12.000 pasukan ini 2.000 adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, ya, karena Fathul Mekah, sehingga belum tertanam apa? Rasa ketawakalan kepada Allah yang tinggi. Akhirnya mengatakan seperti itulah, kita berusaha orang turu bahasanya misalnya bisa menang gitu, apa? Rola sewu lawan lebih sedikit, mungkin biasanya kita sedikit aja kita bisa menang, apalagi kita lebih banyak. Maka disinilah dikatakan dengan apa? Ujub, tidak menyandarkan keberhasilan itu dan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah firman Allah yang mengatakan falam tuhni ankum syai'a. Jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian, ya. Dan ayat ini juga kita pahami, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya benar kita itu melakukan sebab-sebab keberhasilan, Pak. Ya, kita melakukan tadi apa, kalau orang jualan kita melakukan apa? Marketing, strategi dan lain sebagainya. Tapi bukan sebab itulah yang menentukan apa? Keberhasilan. Berapa banyak orang yang contoh lah ya, orang sukses kan biasanya ada orang sukses mengadakan apa? Seminar, Pak. Ilmunya sudah apa? Dibeberkan semua A, B, C, D sampai D. Apakah hasilnya sama? Belum tentu. Ana sih berhasil, ana sih orang sih berhasil. Padahal mungkin si orang berhasil pun mempraktekannya sama persis dengannya berhasil, tapi belum tentu berhasil. Ya. Karena semua keberhasilan yang kita capai itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Jadi menyandarkan keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tidak terjangkiti penyakit ujub. Ini yang kedua. Jadi penyakit atau racun ujub tadi akan menjalar kepada satu kufur nikmat, ya. Yang kedua tadi apa? Hilangnya rasa merendahkan diri kepada Allah sehingga berkurangnya tawakal. Yang ketiga bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Ini racun ujub kalau sudah masuk ke dalam diri seseorang. Di awal kita sudah mengatakan bahwasanya ulama ini tidak membedakan antara ujub dan sombong. Karena ujub ini merupakan apa? Muqaddimahnya apa? Sombong, pendahuluannya sombong. Orang itu sombong itu biasanya diawali dengan ujub dulu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bangga. Lalu ujungnya apa? Merendahkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Jadi hawa nafsunya itu, jiwa itu nggak mau, istilahnya ada orang-orang yang lebih baik daripada dirinya. Apapun yang dilakukan orang lain semuanya remeh, semuanya ecek-ecek. Hanya dia yang melakukan yang hebat. Ini orang yang ujub, akan berdampak pada kesombongan. Makanya salah seorang ulama, ya, ada seorang yang melihat kepada Bishr al-Hafi, ya. Melihat betapa Bishr al-Hafi ini ibadahnya sangat khusyuk, Pak, sangat indah, sangat luar biasa. Maka beliau langsung menangkal rasa ujub di hatinya dengan mengatakan apa? La yaghurrannaka ma ra'aita minni. Wahai fulan, jangan engkau terperdaya dengan apa yang engkau lihat dariku. Jangan kau terpukau dengan ibadah, jangan kau terpukau dengan apa yang kau lihat dariku. Kata beliau, fa inna iblisa ta'abbadal ala fasinina tsumma sara ila ma sara ilai. Karena iblis itu beribadah ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menangkal rasa apa? Ujub di dalam hatinya. Ketika ada orang muji, ketika ada orang yang kayaknya memperhatikan kita, seakan-akan mau mengagungkan kita, mau memuji kita dengan pujian yang luar biasa, maka harus dia apa? Ditangkal, Pak. Makanya kemudian kemarin kita diajari doa ketika ada orang yang muji kita. Ini sering saya ulang-ulang doanya, ya, mudah-mudahan panjenengan cari terus dihafalkan, ya. Ketika ada orang yang muji kita, nopo doanya? Ketika ada orang muji kita agar kita terhindar dari ujub, ya. Abu Bakar diantara juga membaca doa ini ketika ada yang memuji. Rabbana Allahumma la tu'akhidni
bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku karena disebabkan perkataan mereka, ya, perkataan orang-orang yang memuji aku sehingga aku menjadi ujub dan lain sebagainya. Jangan kau hukum aku ya Allah. Rabbana la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni aku atas ketidaktahuan mereka. Mereka itu hanya tahu nampak luarnya saja. Waj'alni mimma yadunun. Waj'alni khairan mimma yadunun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ini doanya Pak, ketika ada orang yang muji kita. Ya. Hendaknya orang-orang yang sering dipuji itu dihafal doa ini ya. Dihafal. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadun. Ya Allah, jangan kau hukum aku disebabkan ucapan-ucapan mereka, dan ampunilah dosaku karena ketidaktahuan mereka, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini 3 penyakit kronis yang bisa menjalar karena apa? Karena racun ujub tadi. Yaitu tadi pertama apa? Menjadi kufur nikmat. Yang kedua, hilangnya kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurangnya tawakal. Yang ketiga, bersikap sombong. Lalu apa penawarnya? Ya, penawar dari ujub dan penyakit-penyakit yang dijalarinya. Ya, penawarnya yang pertama kebalikan dari kufur nikmat, yaitu kita menyadari. Pertama penawarnya adalah menyadari bahwa segala keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan." Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersih dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kita bisa terhindar dari maksiat, kita bisa ikut taklim, kita bisa sholat berjamaah tepat waktu, kita bisa sodako, kita bisa berpuasa baik mungkin wajib maupun sunnah, kita bisa berangkat umroh. Itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pantas untuk apa? Kita jadikan itu sesuatu yang menjadikan diri kita mulia ya, di hadapan orang lain, menganggap bahwasanya keberhasilan kita beramal soleh karena apa? Karena kehebatan kita. Itu karena karunia Allah. Walau la fadlullah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, mazaka minkum min ahadin abadan. Tidak ada satupun dari kalian yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Harus kita sadari keberhasilan kita baik dalam pencapaian dunia maupun akhirat itu harus kita sadari murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah muncul rasa di hati kita, kita punya andil dalam keberhasilan kita baik dalam perkara dunia maupun amal solih, maka disitulah benih-benih ujub akan muncul. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kemarin, orang yang ujub itu apa? La yuhaqqiqu qawluhu iyyaka nasta'in. Orang yang ujub itu tidak merealisasikan, tidak mengaplikasikan firman Allah iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi apapun yang kita capai itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ujub itu tidak merealisasikan firman ini karena dia menganggap keberhasilannya itu bukan dari pertolongan Allah, melainkan dari kekuatan dirinya sendiri. Ya, ini yang pertama yang harus kita renungkan untuk mengobati atau menolak benih-benih ujub di hati kita, yaitu harus menyadari bahwasanya semua yang kita miliki, keberhasilan yang kita capai itu berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika kita diberi kenikmatan, Pak, ya, ketika kita diberi kelebihan, itu poinnya, ya, berarti kita harus tujuannya itu untuk ujian, Pak. Sebagaimana apa? Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkur am akfur, apakah aku bersyukur, ataukah aku kufur. Jadi ketika kita mendapat kelebihan, kenikmatan, itu settingan hati dan pikiran kita, berarti kita punya tanggung jawab untuk bersyukur yang lebih banyak. Bukan justru apa? Menjadikan kelebihan yang Allah berikan itu sebagai sarana untuk membanggakan diri, bukan. Tapi harusnya kita men-setting hati kita ketika kita dapat nikmat Allah lebih banyak lagi, berarti kita harus lebih berat untuk berkonsentrasi bagaimana cara mensyukuri nikmat itu, bukan untuk sebagai ajang membanggakan diri kita. Makanya ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Khandaq, ya, ketika menggali parit, itu para sahabat berkata, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Itu masuk bisa ya. Masih 3 tongkat lagi. Ya. Kata para sahabat, ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang telah memberikan hidayah kepada kami, kami tidak akan mendapat hidayah, dan kami tidak bisa bersedekah, dan kami tidak bisa sholat. Fa'angzilan sakinah, maka turunkanlah ketenangan kepada kami ya Allah. Watsabbit aqdama illaqaina, ya, dan teguhkan, kokohkan kaki-kaki kami ketika kami bertemu musuh, ya. Kalau bukan karena karunia Allah, sekali lagi, bukan karena hidayah Allah, nggak mungkin kita bisa bersedekah, nggak mungkin kita bisa sholat, nggak mungkin kita bisa kemudian teguh di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, obat yang pertama, ya, baru menyadari bahwasanya semua itu keberhasilan yang kita dapatkan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bisa gimana? Ya, sampai sini dulu ya. Yang kedua, ini insyaallah yang kedua, dan yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Berarti kita belum selesai di kunci yang ke-8 ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penyakit yang berbahaya ini, dari ujub, ya, karena sekali lagi ujub ini menjangkiti orang-orang yang justru beramal solih, bukan para ahli maksiat. Orang ahli maksiat jarang yang terjangkiti ujub, karena rata-rata mereka sadar dirinya telah berbuat apa? Dosa. Dan orang berbuat dosa itu umumnya pengen menyembunyikan apa? Dosa. Tapi orang yang beramal solih, orang yang ujub adalah orang yang ingin apa? Bangga dengan kebaikannya, bangga dengan amal solehnya. Sehingga ujub ini sangat perlu kita waspadai, terutama bagi orang-orang yang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.